Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Jirana, kali ini gua bakal nge-share tentang yang katanya Magicom digital ya. Magicom digital dia nyala tapi tidak panas sama sekali. Kita coba ya. Kita colokin dulu di power 220 atau power PLN kita. Nah, ini udah terlihat ya, udah kelihatan dia nyala, lampu indikatornya, display ini nyala, semuanya bagus nyala ya, pilihan-pilihan menunya, tapi di dalamnya sama sekali tidak panas ya, tidak panas sama sekali, tidak ada panas. Jadi seperti mati suri gitu ya, ada lampunya tapi nggak bisa panas. Kira-kira kenapa teman-teman? Ayo guys, kita coba bongkar. Kita cabut dulu biar aman. Nanti kita coba ukur satu-satu cara mendeteksinya. Oke, pertama kalian siapin obeng plus nih, ada 4 lubang skrup ya di bawahnya. Bagian bawah gini ada 4. Nah, ini posisi sudah terbuka 4-4-nya. Nah, ini adalah steker atau colokan, bisa kita lepas dari sini biar tidak ribet, biar nggak ribet ya. Nah, ini coba kita tes nih, ini stekernya kita coba tes. Nah, ini kita coba tes nanti. Nah, untuk posisi enaknya kita tes seperti ini aja, untuk kita lebih mudah mengukur tegangan-tegangan. Nah, ini bagian PCB nya kita copot juga. Di sini ada rangkaian-rangkaian ya. Nah, pastikan semuanya sudah terhubung. Nah, di sini coba kita cek dulu nih sebelum kita melanjut ke yang lain. Kita cek dulu. Biasanya di sini ada kabel untuk penghangat bagian pintu, itu suka putus ya, karena dia melewati engsel penutup. Nah, ini cek dulu, yakinkan area ini tidak putus antara heater dan elemennya. Karena biasanya kalau ini putus teman-teman, dia tidak bisa panas ya kalau salah satu putus ini. Nah, ini kedua songket elemen dan termostat yang masuk ke bagian pintu ya, dia melewati engsel ini buka tutup. Nah, di sini suka putus. Teman-teman bisa ukur menggunakan avometer ya, menggunakan avometer kita taruh di ohm. Nah, kalau ini udah bagus. Nah, ini ya ohm ya, kita cari di ohm 10 atau 1 kilo atau 10 kilo ya. Intinya ini untuk mengetes putus enggaknya si kabel aja. Nah, ini adalah heater dan ini adalah termostatnya untuk bagian ke pintu ya teman-teman. Untuk heater yang bagian ke pintu atas penutup. Nah, ini kita ukur aja pakai ohm. Dia kalau masih ada koneksi terhubung di avometer berarti dia masih oke. Tapi sih biasanya dia itu putus, bener-bener putus, kegencet ya, kegencet engsel. Biasanya banyak kejadian dia putus tergencet engsel. Nah, untuk sedikit cerita juga, misalkan ada Magicom yang biasa itu bisa masak tapi tidak bisa ngangetin ya. Ini salah satu contohnya, ini putus bagian di engselnya ya, kabel yang terhubung ke atas pintu. Nah, ini diukur bagus bagian heaternya ya.
Ini oke, ini dua-duanya oke. Kita pasang lagi ke PCB kontrolnya, kita pasang lagi. Ini ada warna songketnya ya, gak bakalan ketuker. Nah gini kita pasang lagi, lalu kita cek tegangan ya. Setelah ini kita cek tegangan. Nah ini kita colokin. Nah ini kita colokin. Kita sekarang avometernya kita pindah ke 220 volt. Nah ini yang merah ini 220 volt. Jadi buat ngukur tegangan PLN, hati-hati teman-teman, jangan sampai lupa ngover ya. Karena kalau kita masih ada di ohm, kita ukur tegangan PLN biasanya suka meletuk atau koslet ya, rusak avometernya. Jadi teman-teman harus ngover dulu ke volt, selektor avometernya ke volt. Nah ini coba kita ukur dalam keadaan menyala ya, hati-hati ya. Dalam keadaan tersambung nih. Nih antara elemen ini pemanas ini harusnya terhubung langsung listrik nih dari sini, dari PCB ini biasanya dia pas udah start langsung panas ya. Nah ini biasanya kan ada kerusakan kalau misalkan tidak ini di relaynya ya. Kalau misalkan tidak masuk setrum ke bagian elemen pemasak itu di sini biasanya di relay ini. Nah ini relaynya yang hitam ini yang gede kotak. Kalian bisa ganti aja. Kalau setelah diukur tegangan tidak ada di elemen, kalian bisa langsung cari relaynya seperti ini. Nah kita sordel di bagian sini nih, kita sordel, copot relaynya, ada kakinya, dia ada kaki 4 ya yang terpasang ke sini, ada kaki 4 atau 4 pin di relaynya. Nah seperti ini nih, udah saya copot seperti ini, dia ada pin 4 bawahnya. Nah ini spesifikasinya. Nah udah kelihatan jelas ya. Nah, ini ada satu. Nah di sini satu, ini bagian yang ini 2 bagian ini 3 bagian ini 4 bagian yang ini. Nah ini nggak dipakai. Jadi kalau misalkan teman-teman beli yang baru itu biasanya ada pinnya 5 atau kakinya ada 5 ya. Jadi kita yang satu nggak usah dipakai, kita putusin aja. Karena bawaannya juga 4, kita pakai 4. Namun secara bentuk itu posisi kakinya sama ya, cuman lebih 1, jadi dibuang aja 1. Nah ini adalah antara yang asli dan yang baru ya. Yang asli mati itu yang sama yang baru. Ini ada 4. Ini 4 ya, 1 2 3 4. Nah yang baru ini ada 5. Nah yang satu ini kita buang aja. Nah gitu ya posisinya ya. Nanti kita pasang di tempat ini relay yang lama di PCB. Nah di sini kita nanti pasang, kita sordel, dan jangan lupa kakinya buang 1. Oke, setelah saya pasang nih, nah ini yang lama nih yang saya pegang, ini yang lama, ini yang rusak ini bawaannya. Nah ini ya, dia coilnya 12 volt biasanya. Nah ini yang baru udah saya pasang juga. Nah ini saya sempat putus biar gampang untuk nanti penggantian relaynya kemarin tadi. Oke, sekarang kita cek. Setelah kita rapikan kabel-kabelnya, kita masukkan lagi, kita cek. Nah ini kita masukin steker dan kita ukur kembali ya. Siapin avometer masih di selektor 220 volt. Nah ini masih di 220 ya, jangan sampai ada di ohm. Ini di 220 volt. Oke ya, ini di 220, jangan lupa nih.
untuk mengukur elemen tegangan yang ada masuk ke elemen. Nah ini posisi on ya, posisi magicomnya on yang saya balik ini, saya colokin posisi on. Kalian langsung ukur ke sini nih. Ini elemen pemasak nih yang ada 2 soket ini. Yang saya tes pen ini adalah elemen pemasak. Nah ini bisa diukur kutub positif dan negatifnya menggunakan avometer ya. Ini ada keluar 220 volt, berarti kemungkinan besar ini magicom sudah oke ya. Nah penyakit dasarnya cuman ini, cuma relay. Oke, cuma relay saja dan harganya murah meriah, cuman goceng. Jadi kalian nggak usah ribet-ribet panggil teknisi bayar mahal, cuman beli relay doang goceng, sangat hemat. Oke, setelah pasti semuanya sudah bagus kembali ya, udah oke kembali, kalian bisa rapihin lagi nih. Dia punya dudukan nih, yang buat PCB ini dudukannya pastikan lagi sesuai tempatnya. Nah seperti ini ya. Nah ini stekernya. Untuk jack stekernya nah ini juga yang terhubung ke sini biasanya suka ada trouble seperti ini ya. Misalkan ini magicom sama sekali total mati, tidak ada lampu indikator, mati total. Nah ini biasanya di situ yang tadi, nah di termis itu yang putih nih, yang putih dibungkus itu biasanya putus, itu fuse ya, termofuse. Nah ini untuk pemasangan soketnya untuk steker cukup kita selipkan di bagian cover bawah. Nah ini seperti ini, dia punya penjepit langsung dan bisa kita copot kalau kita lagi bongkar ya. Oke, sudah terpasang ya, sudah terpasang. Kita tutup kembali ya. Kita tutup kembali, pasin dudukannya. Nah ini kita skrup lagi ya, ada 4 ya, kita pasang lagi skrupnya. Pokoknya teman-teman jangan ragu-ragu buat berteman dengan Jerana Channel, biar kalian lebih tambah-tambah ilmu, tambah-tambah pengetahuan. Nah ini bagian penutup belakang ya, ada 1 skrup ya. Nah gini guys, nah gitu. Oke, lanjut ke pembuangan air uap panas. Ini dia, kita cukup masukin aja. Nah ini kita masukin gini doang. Oke, udah rapi teman-teman. Nah ini udah rapi. Nah ini ada skrup 2 juga, bekas tadi kita cek bagian elemen bagian pintu ya, kita pasang kembali ini 2 skrup ini. Oke, rapi. Lanjut kita ke tahap pengetesan ya, ke tahap pengetesan. Nah ini ada karet uap juga kita pasang.
dia punya centilan kecil di tengah, cuman kita masukin gitu aja ya. Ini video agak detail ya teman-teman, kalau lama ya mohon maaf, tapi buat pengetahuan kita juga. Nah ini buat pasang stekernya. Nah ini wajannya, coba kita tes menggunakan air, kita masak dikit lah, kita belajar jadi ibu-ibu. Oke, just tutup, kita start, kita coba nyalain. Nah itu ya, itu udah nyala ya. Biar lebih asik, saya buka lagi posisi mati total sebelum saya colokin. Nah sekarang, nah ini udah ada air ya, udah ada air untuk pengetesan nanti dia sampai mendidih. Oke, nah ini udah saya start, kita start ya. Ini tekan nih tombol yang ini nih teman-teman, ini untuk pause, untuk penghangat ini. Nah di sini start ya. Sini juga banyak pilihan-pilihan menu nih, dia mau menghangatkan aja, membuat bubur dan lain-lain ada di sini ya. Customnya ada di sini, dia pilihan-pilihannya dia ada di sini. Menu. Nah ini start, ini untuk timernya waktu tuh. Nah ini start, sebelahnya waktu, ini buat waktunya. Nah ini untuk menitnya, ini buat ngereset waktu. Nah ini buat warm atau ngensel memasak ya, ngensel masak, buat membatalkan masak ya. Nah ini ada pilihan-pilihannya nih, ada cook, cepat dan lain-lain. Nah, oke, ini sedang kita tes, kita tunggu beberapa saat sampai dia mendidih, sampai dia keluar gelembung-gelembung. Nah ini udah saya tunggu beberapa saat dan hasilnya sudah mulai berasap. Nah berarti Magicom ini sudah bisa digunakan kembali. Oke, segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.